Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ustadz sekalian? Semuanya sehat-sehat ya? Kali ini Ustadz akan memberikan sebuah hadiah kepada kalian semuanya berupa kisah yang semoga kalian mampu meneladani kisah yang sangat luar biasa ini. Kisah ini dari seorang yang bernama Thabit, anak muda yang sangat luar biasa. Thabit suatu ketika dia dalam perjalanan cukup jauh. Dia merasa haus, merasa lapar, tiba-tiba mendapati sebuah sungai. Dia pun bersih-bersih di sungai tersebut sambil meminum air sungai tersebut. Tiba-tiba sedang asik dia berada di sungai, ada sebuah apel yang hanyut. Tanpa pikir panjang, Thabit pun mengambil apel tersebut. Kemudian dia makannya. Enak. Tiba-tiba di tengah dia makan apelnya, terbesit dalam hatinya bahwasanya apel ini punya siapa ya? Kan apel ini bukan punya saya. Jangan-jangan ini ada yang punya. Dia sudah capek-capek menanam buahnya, kemudian dia memeliharanya sampai berbuah, kemudian kok saya makan begitu saja? Waduh, nanti saya bisa jadi dosa. Waduh, nanti doa saya nggak dikabulkan. Karena anak-anak, ketika ada makanan yang haram masuk ke dalam perut kita, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Bahkan kata Rasulullah, lahmun nabata min sukhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang layak untuk membakar dagingnya. Waliyadzubillah. Dan juga Rasulullah juga pernah berkata, ada seorang rajulun ash'as akbar, laki-laki yang kumal kusut masai, ya, dia yutilu safar, sedang perjalanan jauh, ya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya minta sama Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku. Harusnya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kan Maha Pengasih. Allah kan sayang kepada hamba-hambanya. Apalagi dia itu orangnya sedang perjalanan jauh, sedang merasa kumat, dan dia merengek di hadapan Allah. Harusnya Allah kasih, tapi ternyata Allah nggak ijabahi doanya. Allah tidak kabulkan doanya. Kenapa? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masyrabu haram, yang diminum haram. Wa malbasu haram, yang dipakai bajunya baju yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya? Thabit sang pemuda tadi ingat tadi dengan sabda Rasulullah ini, maka dia takut doanya nggak dikabulkan. Dia takut makanannya ini akan membakar tubuhnya nanti di neraka. Maka dia pun berjalan menyusuri sungai tersebut. Siapa tahu ada sebuah pohon apel yang kemudian nanti dia bisa minta izin kepada orang yang memiliki pohon apel tersebut. Setelah berjalan begitu meletihkan jauh di sana, tiba-tiba Thabit sang pemuda soleh tadi menemukan sebuah kebun apel yang cukup luas. Dan dilihat-lihat, ini kayaknya apel ini sejenis dengan pohon apel itu, ya. Kayaknya sama, warnanya sama, ya. Dari daunnya sama. Nah, kayaknya ini yang punya. Maka dia mendatangi kebun tersebut. Ketika bertanya, Assalamualaikum, paman. Di sana ada seorang orang tua. Ya nak, ada apa? Paman, tadi saya mendapatkan apel ini di sebuah sungai. Saya kira ini apel dari kebun ini. Jadi tadi saya nggak pikir panjang langsung makan karena lapar sekali paman. Coba lihat apelnya. Ini kayaknya dari kebun ini kan? Iya benar, ini kebun ini. Kalau begitu tolong paman halalkan apel ini ya, biar kami tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paman tersebut mengatakan, "Nak, apel ini bukan milik saya. Apel ini milik tuan saya. Saya cuma tukang kebun yang menjaga di kebun ini. Kalau mau silahkan minta kepada pemiliknya langsung. Rumahnya agak jauh di sana, sekitar 8 km. Waduh,
jalan kaki 8 km itu anak-anak panik, ya, capek sekali, meletihkan. Akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apalah, demi buah apel ini halal, biar nggak dimarahi Allah, biar doaku dikabulkan oleh Allah, saya siap. Berjalanlah pemuda soleh Thabit ini ke tempat pemilik apel tersebut. Sesampainya di rumah sang pemilik apel, dia ketuk pintu, salam, kemudian sang pemilik apel pun keluar. Ya nak, ada apa? Begini paman, kami tadi menemukan apel ini di sebuah sungai. Belum sempat saya menghabiskan, saya teringat bahwasanya apel ini bukan milikku, bukan hakku. Aku belum boleh memakan apel ini. Paman, saya bertanya tadi sama tukang kebun paman, ya memang ini apel dari paman. Jadi saya ditunjukkan sama beliau untuk mendatangi rumah paman. Tolong ya paman, halalkan apel ini untuk saya, biar saya habiskan. Maka sang pemilik apel ini memberikan syarat kepada pemuda. Oi pemuda, siapa namamu? Thabit paman. Oke. Kamu tidak halal untuk memakan apel tersebut kecuali dengan satu syarat. Waduh, syarat apa itu paman? Syaratnya adalah kamu menikahi putriku. Wah, ini bukan hukuman ini. Orang disuruh menikah, ini malah nikmat nih, suatu anugerah ini, bukan hukuman ini. Ya, siap paman. Tapi nak, istrimu nanti, calon istrimu nanti, atau putriku ini, dia itu buta, dia itu tuli, dia itu bisu, dan dia itu pincang. Oh, mendengar jawaban sang tuan pemilik apel ini, Thabit berpikir ulang. Waduh, gimana saya kalau menikah sama perempuan nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, kemudian nggak bisa berjalan kemana-mana. Waduh, payah ini. Tapi karena dia takut kepada Allah, nanti apelnya ini akan jadi neraka. Apel ini nanti bisa menjadikan aku dimarahi Allah. Maka Thabit pun memutuskan untuk menikahi putri ini. Oke paman, nggak apa-apa paman. Saya rela punya istri yang buta, saya rela punya istri yang tuli dan bisu, saya rela punya istri yang pincang, asalkan apel ini halal untukku dan aku diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditentukanlah hari pernikahannya. Maka setelah sah, mereka pun menikah. Akhirnya Thabit ini disuruh mendatangi istrinya. Wahai nak, pemuda, Thabit, istrimu ada di rumah itu, ada di kamar itu. Silahkan masuk karena kamu sudah halal, sah sebagai suami istri. Maka ketika Thabit membuka ruangan tersebut dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dijawab di sana ada seorang perempuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Thabit kaget, ada seorang wanita yang begitu cantik luar biasa dan dia bisa menjawab salamnya. Wah, berarti ini bukan istri saya nih. Dia cantik sekali dan bisa melihat saya, dan dia juga bisa menjawab salam saya. Berarti dia mendengar dan berarti dia bisa berbicara. Akhirnya dia tutup, maaf, saya salah ruangan. Kembali dia kepada paman pemilik kebun tadi. Paman, di situ tidak ada istri saya. Loh, tidak ada gimana? Ada di situ. Loh, saya cuman ada nampak satu gadis yang cantik luar biasa. Dan dia nggak bisu kok, dia nggak buta kok, dan dia bisa mendengar kok. Nah, itu memang istrimu. Yang nampak tadi itu memang istrimu. Loh, tadi kata paman dia buta, bisu, tuli, nggak bisa berjalan. Kok bisa semuanya dia? Thabit, yang paman maksudkan bahwasanya dia buta
adalah mata anak gadisku ini tidak pernah melihat hal-hal yang haram. Yang dimaksud anak perempuanku ini, dia tidak bisa mendengar atau tuli, dia tidak pernah menggunakan telinganya ini untuk mendengar hal-hal yang haram. Yang saya maksud bahwasanya anak gadisku ini bisu karena dia tidak pernah berbicara yang kotor, tidak pernah mencari, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengejek temannya, selalu isinya zikir, bacaan Al-Quran gitu, luar biasa. Dan maksudnya kakinya pincang adalah dia tidak pernah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat dosa, apalagi untuk nendang temannya. Tidak ada. Anak-anak Ustadz, pelajaran yang luar biasa. Ternyata Thabit mendapatkan gadis yang sangat luar biasa solehahnya, yang sangat bersih dari perbuatan dosa, luar biasa. Sehingga pernikahan antara Thabit dengan gadis pemilik kebun ini berbuahkan seorang ulama yang besar yang bernama Nu'man bin Thabit, atau yang lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, ulama yang sangat tersohor, sangat masyhur, sangat luar biasa. Pelajaran besar bagi kita anak-anak Ustaz. Yang pertama, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati dari perbuatan dosa. Baik dosa yang dilakukan oleh mulut kita, ya, telinga kita, mata kita, atau apapun yang dimasukkan ke dalam perut kita. Yang kedua, orang yang soleh, dia adalah orang yang Allah akan beri keberuntungan di dunia dan di akhirat. Lihat Thabit tadi, karena kesolehannya, kejujurannya, dia merasa Allah mengawasi. Meskipun yang punya apel ini dia nggak tahu kalau apelnya sudah dimakan, nggak ada yang tahu. Tapi dia tetap takut kepada Allah karena dia tahu Allah Maha melihat. Anak-anak Ustadz yang semoga dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita juga memiliki sifat-sifat tersebut ya. Kita harus merasa takut kepada Allah, merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa harus berhati-hati dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang dimasukkan ke dalam perut kita. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang soleh, kita dan juga keluarga kita serta anak keturunan kita nanti. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.